Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan, hari Kamis tanggal 8 April 2021 saya kembali boleh menjumpai Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Puji Tuhan, hari Minggu kemarin kita boleh kembali merayakan hari Paskah, yaitu hari kemenangan Kristus. Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Hari Paskah juga adalah menjadi dasar dari iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Mari kita boleh bersama-sama menghidupi kebangkitan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari, karena Yesus beserta kita di setiap jalan yang kita tempuh. Untuk lagu pembukaan, mari kita naikkan pujian KPPK 134, Kristus Hidup. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam 2 bait saja, bait 1 dengan bahasa Indonesia dan bait kedua dengan bahasa Mandarin. Mandarin. 在我所处环境中，主爱常在我旁。虽然我身心烦恼，但却不会绝望。我这救主引领我，冲破狂风怒潮。Bapak Ibu sekalian, mari kita bersahati masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan karena Engkau boleh mengumpulkan kami sekali lagi ya Tuhan untuk bersahati
menaikkan pujian, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan doa-doa syafaat kami di hari Kamis ini di persekutuan doa. Berkatilah setiap kami, buka hati, pikiran kami, agar setiap kami yang hadir, yang bersekutu pada malam hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita melafalkan ayat hafalan yang telah diberikan untuk minggu ini, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 10. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku adanya sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ini dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Birama. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian KPPK 222, Aku Percaya Kepada Yesus. Karena hanya kepada Yesus Kristus kita boleh mempercayakan seluruh hidup kita, percaya kepada firman-Nya, percaya juga kepada janjinya. Kita akan menyanyikan lagu ini dalam 3 bait kedua dalam bahasa Mandarin. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Xin khao Giêsu ở tầng thiên mình,只有信靠主宝血，只有凭着纯一信心，能洗罪污白如雪。耶稣，耶稣何等可靠，多少世上一生命。耶稣，耶稣宝贵耶稣，愿我信心更坚定。Ku percaya pada Yesus, rela serahkan diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku, oh tambahlah imanku. Kepada Pendeta Yohanes Birama, saya persilakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kini tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena sekalipun di dalam masa pandemi yang masih terus berlangsung, kami masih bisa mengadakan persekutuan sekalipun secara online. Oleh sebab itu ya Allah, tolonglah kami agar supaya melalui kesempatan yang ada ini, kami boleh dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan bahkan memperoleh berkat melalui firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya,
agar supaya dia boleh dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami perlukan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Allah, bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini bertemakan hidup oleh kasih karunia, yaitu yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyinya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara sekalian, suatu ketika di dalam sebuah konferensi terjadi suatu perdebatan, yaitu tentang apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Banyak di antara para peserta konferensi itu menjawab, yaitu Allah yang menjadi manusia. Tetapi yang lain lagi menjawab, bukan. Yang menjadi perbedaan, keunikan kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, saat mereka memperdebatkan apa keunikan kekristenan yang membuat perbedaan dengan agama-agama yang lain, tiba-tiba seorang pembela Kristen yang gigih, yaitu C.S. Lewis, yang saat itu datang dalam keadaan terlambat. Ia duduk dan bertanya, apa yang sedang kalian ributkan saat ini? Ketika ia mengetahui bahwa mereka sedang memperdebatkan, yaitu mengenai keunikan kekristenan, dengan segera ia menyatakan, oh itu sangat mudah, katanya. Jawabannya adalah kasih karunia. Saudara, benar. Sangat benar. Yang membedakan kekristenan kita dengan agama-agama yang lain adalah kasih karunia. Yaitu kasih karunia yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Bukan hanya sekedar benar sebenarnya, tetapi juga teramat penting bagi kita sekalian. Saudara, mengapa demikian? Karena tanpa kasih karunia, seorang tidak akan mungkin dapat diselamatkan. Mengapa? Mengapa? Tanpa kasih karunia, seseorang itu tidak dapat diselamatkan. Ya, karena setiap manusia, kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa. Dan kita tidak mungkin dapat lepaskan diri kita dari dosa itu. Dengan bertambahnya usia, kira-kira menurut saudara dosa-dosa kita itu bertambah sedikit atau bertambah banyak? Saudara sekalian, saya pikir dosa-dosa kita akan bertambah banyak. Kecuali hanya dengan pengampunan yang dari Tuhan. Kecuali hanya dengan kasih karunia Tuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka dosa-dosa kita akan terhapus. Saudara sekalian, hanya karena kasih karunialah, yaitu di dalam pengampunan dari Tuhan kita Yesus yang tidak bersyarat. Pengampunan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma kepada kita. Barulah kita dapat diselamatkan. Jadi bukan karena kebaikan kita,
bukan juga karena usaha pekerjaan kita, bukan karena kita adalah orang yang layak menerima keselamatan itu. Saudara, inilah yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan Paulus. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, Paulus yang sekarang tidaklah sama dengan Paulus yang dahulu. Siapakah sebenarnya Paulus yang dahulu? Saudara, pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-9, dan juga di dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 13 dan 14. Di sana mencatat bahwa dulu Paulus adalah seorang penghujat, pengfitnah, seorang yang menghina dan penganiaya akan setiap orang-orang yang mengikut Tuhan di dalam Kristus Yesus. Bahkan Paulus adalah orang yang pernah membunuh orang Kristen. Tetapi sekarang ia mengalami perubahan yang begitu besar. Ia telah mengalami pertobatan yang begitu besar dan ajaib. Ia telah mengalami perubahan 180 derajat. Apakah yang menyebabkan semuanya itu? Yang menyebabkan Paulus mengalami perubahan besar atau pertobatan di dalam hidupnya adalah kasih karunia. Saudara, perubahan besar yang terjadi di dalam hidup Paulus bukanlah karena kehebatan, kemampuan, atau kebaikan, dan bahkan juga bukan karena prestasi-prestasi yang pernah dia raih. Perubahan hidup Paulus yang sekarang hanyalah terjadi oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada Paulus. Pertanyaannya sekarang, saudara sekalian, adalah apakah kasih karunia yang Paulus terima, yang diberikan Tuhan Yesus kepada Paulus itu berhenti setelah Paulus mengalami pertobatan? Apakah berhenti sampai di sana? Saudara sekalian, tidak. Pada kalimat yang selanjutnya, Paulus mengatakan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saudara sekalian, setelah Paulus menerima kasih karunia dari Tuhan, Paulus tidak menyia-nyiakan pemberian Tuhan itu. Artinya apa? Artinya setelah mengalami pertobatan itu, Paulus tidak tinggal diam, tetapi ia memanfaatkan kasih karunia itu dengan hidup di dalam kasih karunia. Hidup di dalam kasih karunia. Caranya bagaimana? Caranya adalah Paulus berusaha. Dia berusaha untuk bekerja keras di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan dia kasih karunia itu kepadanya. Saudara, kalimat bekerja keras di sini sebenarnya memiliki arti bahwa Paulus yang penuh dengan kerelaan itu mau bekerja melayani Tuhan. Sekalipun ia mengalami berbagai-bagai tantangan, mengalami berbagai-bagai kesulitan dan penderitaan saat dia melayani. Saudara sekalian, kita bisa mendapatkan kisah Paulus ini. Bagaimana dia menjalani pelayanannya itu. Misalkan di dalam 2 Korintus pasal 11. Di sana menyebutkan bahwa Paulus pernah dipenjara. Dia didera, sering menghadapi bahaya maut baik di gurun, di laut. Ia juga pernah dipukul, dilempari batu, kelaparan, kehausan, kedinginan. Dan masih banyak lagi penderitaan yang ia alami.
Mengapa ia rela menjalani semuanya itu? Saudara sekalian, tidak lain. Semuanya itu oleh karena kasih karunia yang dari Tuhan, yang Paulus terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang mendorong dan menguatkan Paulus, sehingga Paulus dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan kesungguhan hati. Saudara, hidup oleh kasih karunia sesungguhnya adalah hidup yang penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, dan penuh kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan yang sekalipun juga bisa jadi bertentangan dengan kehendak kita. Saudara sekalian, banyak orang merasa diri telah menerima kasih karunia dari Tuhan dan berpikir bahwa ia telah diselamatkan. Tetapi di antara mereka, berapa banyak yang rela untuk melayani Tuhan, berkorban bagi Tuhan, karena dia telah menyerahkan diri dan menyediakan kasih karunia-Nya bagi kita untuk keselamatan kita. Saudara sekalian, apakah mereka juga rela? Apalagi bila itu tidak menguntungkan dirinya. Seharusnya tidaklah demikian bila ia benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia-Nya bagi dia yang dalam keadaan tidak layak itu. Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang hidup oleh karena kasih setia atau kasih karunia Tuhan? Marilah kita belajar hidup oleh kasih karunia Tuhan, yaitu dengan cara menyerahkan diri atau hidup kita kepada Tuhan dan rela untuk belajar melayani, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam kehidupan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan perpanjang renungan ini, tetapi biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiam diri sejenak. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Yohanes Birama untuk firman Tuhan yang telah dibawakan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersehati menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Untuk doa yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, baik pemerintah, presiden, dan jajaran pemerintahan dalam menjaga stabilitas negara, terutama dalam menghadapi pandemi yang ada saat ini. Mari kita bersehati berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk stabilitas bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami telah menjalani pemerintahan yang ada juga dalam kondisi corona seperti ini sudah 1 tahun. Kami percaya bangsa Indonesia boleh melewati hari demi hari itu juga karena pimpinan penyertaan-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati untuk stabilitas bangsa dan negara Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah, baik presiden maupun kabinet dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada untuk boleh bersehati memikirkan yang terbaik, langkah-langkah yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia, baik dalam sisi perekonomian, keuangan, perdagangan, dalam pendidikan, kesejahteraan sosial,
dan lain-lainnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu agar setiap pos-pos kementerian maupun lembaga-lembaga yang ada boleh semuanya bersatu hati memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk masyarakat luas ya Tuhan. Tuhan, pandemi ini juga masih berlangsung, tapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan sekali lagi hikmat ya Tuhan untuk negara kami melewati resesi, melewati masa-masa pandemi ini boleh menjalaninya dengan baik ya Tuhan. Terutama untuk perekonomian, Tuhan juga terus jaga negara kami agar seluruh roda perekonomian boleh terus berputar dengan baik. Dan juga sekali lagi Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati dia ya Tuhan, berikan dia kesehatan yang baik, berkati juga untuk seluruh keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita juga berdoa untuk vaksin yang ada, yang telah tersedia saat ini agar terus boleh didistribusikan dengan baik. Kita juga berdoa agar setiap orang yang telah mendapatkan vaksin, yang telah diprioritaskan mendapatkan vaksin, baik yang dalam proses maupun dalam penantian, juga semua boleh mendapatkan efek yang baik agar pandemi ini boleh segera melandai dan juga boleh segera hilang dari muka bumi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena vaksin telah ada dan sudah mulai didistribusikan, sudah mulai disuntikan kepada beberapa masyarakat Indonesia yang telah diprioritaskan ya Tuhan. Kami berdoa untuk proses pendistribusian, proses penyuntikan ini boleh berjalan dengan baik dan dengan koordinasi yang baik ya Tuhan dari seluruh lembaga elemen masyarakat yang mendukung. Berkati ya Tuhan untuk dokter, suster maupun seluruh lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya agar semua boleh bersehati memberikan yang terbaik untuk proses vaksinasi ini ya Tuhan. Berkati juga untuk masyarakat Indonesia agar setiap kami juga boleh bekerja sama dengan baik, boleh memberikan diri mereka untuk divaksin tanpa harus ketakutan karena berita-berita yang kurang baik, tetapi mereka boleh mendapatkan informasi yang tepat ya Tuhan, memberanikan diri untuk boleh divaksin. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih dalam penantian, juga boleh bersabar untuk boleh kami terus menjaga protokol-protokol dengan baik hingga pada saat nanti kami boleh mendapatkan, semuanya boleh mendapatkan vaksin anti COVID ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk efek yang ditimbulkan dari vaksin ini agar semua terus dalam kondisi yang sehat ya Tuhan, agar tidak memberikan efek-efek buruk terhadap tubuh, tetapi kami semua boleh dikuatkan, kami semua boleh mendapatkan imun tubuh yang baik, yang sehat ya Tuhan, yang telah Kau ciptakan, yang telah Kau berikan kepada kami umat manusia ya Tuhan. Berkati agar seluruh vaksin ini boleh segera didistribusikan dan seluruh rakyat Indonesia boleh segera mendapatkan vaksin ini, dan kiranya Tuhan sekali lagi yang menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita bersahati mendoakan untuk gereja-gereja dan lembaga kekristenan yang ada di seluruh muka bumi ini dalam menghadapi tantangan dan rintangan di situasi pandemi seperti ini, agar semua boleh beradaptasi dengan baik, bekerja dengan didukung oleh teknologi agar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, pandemi ini merubah cara kami beribadah ya Tuhan, yang biasanya kami harus ke gereja dengan bersahati, bersekutu di dalam gedung gereja, tetapi saat ini kami banyak dilakukan secara online. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini agar setiap kami boleh beradaptasi dengan baik untuk boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, agar kami boleh memberikan firman Tuhan, kebaktian-kebaktian yang ada dengan baik diselenggarakan dengan baik ya Tuhan.
baik secara online maupun secara Zoom meeting maupun secara YouTube. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak tantangan, rintangan dari sumber daya manusia, dari video editing dan lain-lain. Semua itu kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Dan kami berdoa untuk teknologi yang memang telah Kau ciptakan ya Tuhan. Kami semuanya boleh menggunakannya dengan hikmat kebijaksanaan. Sekali lagi ya Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kebenaran firman Tuhan yang sejati yang boleh kami resapi dan boleh kami terima ya Tuhan. Jangan biarkan ada ajaran-ajaran yang banyak yang menyimpang yang bisa diserap oleh orang, tetapi kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, kebenaran sejati itu sendiri ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati selama pandemi ini, gereja-gereja Tuhan boleh menggunakannya teknologi dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa untuk jemaat yang harus terdampak selama pandemi ini, baik secara kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita juga berdoa untuk keluarga, untuk pekerjaan, bisnis maupun karirnya, agar semuanya hanya bersandarkan kepada Yesus saja. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mengingat untuk jemaat Tuhan yang saat ini harus sakit karena COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sekali lagi menyembuhkan jemaat kami GKI Kanaan maupun seluruh keluarga besar maupun teman-teman kami yang harus terkena COVID ini. Kiranya Tuhan sekali lagi yang menyembuhkan, Engkau yang menyertai dan juga memberikan pertolongan. Kami juga berdoa untuk lanjut usia, untuk orang tua yang harus merasa kesepian karena juga tidak bisa keluar. Kiranya Tuhan juga yang memberikan penghiburan. Kiranya Tuhan juga yang selalu memberikan kekuatan mereka boleh menjalani hari-harinya dengan ucapan syukur, bukan karena menggerutu ataupun sedih dengan keadaan seperti ini. Kiranya Tuhan saja yang sekali lagi memberikan kekuatan ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk pekerjaan. Mungkin dari sebagian kami harus kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong agar kembali setiap kami boleh kembali bekerja dengan pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Tuhan kiranya boleh membukakan kembali lowongan-lowongan pekerjaan yang ada ya Tuhan, agar semua boleh kembali berkarya, boleh beraktivitas. Kami juga mengingat untuk usaha-usaha yang mungkin harus beradaptasi karena corona ini. Kiranya Tuhan sekali terus memberikan kami kejelian usaha untuk boleh membuka peluang usaha, melihat peluang usaha, dan juga boleh beradaptasi dengan baik menghadapi tantangan bisnis selama pandemi ini. Semuanya Tuhan kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kesehatan, perekonomian seluruh jemaat GKI Kanaan, agar setiap kami boleh selalu berserah, bersandar kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok yang kelima, mari kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja. Kita juga mengingat untuk majelis jemaat, pengurus, aktivis, guru-guru sekolah minggu, agar setiap kita juga, walaupun masih banyak dilakukan secara online, tapi kita mempunyai hati yang tulus, yang terus mau melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemunya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja kami GKI Kanaan. Berikanlah mereka semua hati yang tulus, yang terus dimurnikan ya Tuhan, untuk melihat Engkau sebagai panggilan, melayani Engkau sebagai panggilan mereka yang paling utama, melayani jemaat juga ya Tuhan, dengan suatu kepekaan ya Tuhan, kebutuhan apa yang jemaat butuhkan. Ya Tuhan, terus memberkati para hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, baik Pendeta Andi, GI Ivan, GI Yunita, Ibu Pince, Pak Matius Tukiran, Pak Yohanes Pirama,
Pendeta Lydia, Ibu Desi, Ibu Sifra, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Berikan mereka hati yang terus mau belajar firman Tuhan dan terus boleh bersandar kepada Engkau. Kami juga mengingat untuk majelis jemaat, untuk penatua-penatua yang kembali boleh diteguhkan, mereka juga boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Juga berdoa untuk seluruh pengurus, aktivis, setiap kami walaupun masih dilakukan secara online, tapi kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk pelayanan-pelayanan kami secara virtual. Kami walaupun banyak tantangan-rintangan, juga sudah lama kami tidak bertatap muka, tetapi kiranya semangat pelayanan itu masih ada di dalam setiap hati kami, karena kami boleh mengingat siapa yang kami layani ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap kami, kiranya Tuhan yang memurnikan setiap hati pikiran kami dalam pelayanan. Kami boleh mengingat siapa yang kami layani, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh kegiatan, aktivitas bergereja kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang ke-6, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, untuk mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk doa-doa syafaat yang kami panjatkan. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap doa dan kerinduan kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersahati berdoa bersama-sama. Kiranya segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesuai dengan ayat hafalan yang kita naikkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa Rasul Paulus sendiri berkata, ia ada sebagaimana adanya dirinya saat ini hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan saja. Dan Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia tersebut. Dan ia tidak hanya berhenti pada bersyukur karena telah diselamatkan, tetapi ia memilih untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Apapun resikonya, ia boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan hidup ini hanya kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk pekerjaan Tuhan saja, karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan,
Demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa.